Nggak terasa udah 10 tahun ya gitu. Udah waktu kayaknya cepet banget gitu. Padahal baru kemarin kayak udah 10 tahun aja. Ya alhamdulillah kita paling cuma bikin pengajian aja, doa-doa. Banyak yang rindu sama almarhum. Ya alhamdulillah. Berarti kan kebaikannya selalu diingatkan gitu. Kan memang dalam hidup kan kita harus ingat kebaikan orang lain, gitu kebutuhannya harus diingat. Ya alhamdulillah orang masih mengingat kebaikannya, masih mengingat apa yang pernah dia berikan kepada umat. Kalau saya nggak melihat dari itunya ya, saya melihat hanya kebaikan yang beliau ajarkan saja gitu. Banyak sekali hal yang baik, walaupun kami berdua bukan manusia yang sempurna, tidak ada yang sempurna dari diri beliau, nggak sempurna dari diri saya. Cuma kekurangan kami berdua itu menjadi penyempurna kami gitu. Dan ya yang saya ingat hanya apa yang beliau ajarkan gitu, dari dia mendidik istri, mendidik anak, terus dia menyampaikan hal yang baik kepada umat, kepada sahabat-sahabatnya. Itu satu yang saya selalu ingat, itu beliau itu nggak pernah mau ngurusin hidup orang. Kalau ada yang ngomongin, udah minggir langsung, nggak mau denger gitu. Itu yang ya mungkin itu, jadi akhirnya Allah angkat derajat beliau. Sebelum malamnya meninggal, siang hari itu masih sholat berdua, sholat zuhur tuh kita di kamar berdua gitu. Habis sholat terus ngobrol, belum bangkit dari sajadah, masih di atas sajadah. Terus dia putar balik ngadep saya, dia bilang gitu, "Mi, kamu udah harus siap deh." "Emang mau kemana?" Saya bilang gitu, udah suruh siap-siap gitu. "Enggak, ceramah aja." Gitu. "Ah enggak lah," gitu. "Kenapa bukan Nabi aja?" Saya bilang gitu kan, semua orang juga taunya kamu, bukan tahu saya. Orang nggak ada ya kenal saya. Gitu. "Enggak, kamu udah harus siap gitu. Sampaiin walaupun cuma satu ayat lah, kamu dulu juga sempat belajar gitu. Karena semua orang bakalan lihat kamu habis ini, nggak akan lihat saya." Itu siang hari ngomong begitu, malamnya Allah ambil. Dan nggak ada firasat apapun kan gitu. Dan belum tahu maksud omongan itu apa? Nggak tahu gitu. Maksudnya semua orang bakal lihat saya itu apa maksudnya gitu. Ternyata ya setelah selesai masa idah, pertama kali saya diundang dakwah itu di luar kota ya. Dan itu ya udah berjalan begitu aja gitu sampai sekarang. Tapi saya niatin dengan dakwah ini, saya jalan dakwah yang saya ambil ini untuk menyelamatkan akhirat saya, menyelamatin akhirat anak-anak saya, menyelamatin akhirat almarhum, keluarga besar. Ya akhirnya ya Allah Allah yang memperjalankan seperti ini, udah qadarullah ya gitu. Kan semua juga kembali kepada saya mau enggak gitu kan, tapi kan Allah berikan kemudahannya seperti ini. Itu kan hidayah, dan itu kan tergantung kembali lagi kepada diri kita. Kayak gini aja deh, waktu almarhum ngomong seperti itu ke saya juga sebenarnya itu kan pilihan ya, saya mau ngejalanin atau enggak itu pilihan saya. Cuma kan akhirnya Allah yang mempermudah itu semuanya. Allah yang kasih taufiknya. Taufik itu kan Allah berikan kemudahan kepada hambanya. Hambanya ini bisa beramal baik, bisa melakukan hal-hal baik. Itu taufik namanya. Nah, semua kan Allah yang menjalankan gitu. Gak ada yang tahu. Termasuk Umi juga katanya gak pernah kepikiran jadi. Iya betul. Saya nggak punya cita-cita Mbak jadi pendakwah. Dulu SMA kabur-kaburan kalau pelajaran agama. Nyatet mulu tuh gurunya kan gitu. Kayak guru saya supaya panjang umur. Jadi kalau pas pelajaran agama ya udah kita isengin, kita pergi apa segala macam gitu, dan nggak punya cita-cita saya akan nggak ngebayangin saya akan jadi begini. Dulu hanya bisa nonton kalau uji lagi ceramah, kita diajak, kita ngeliatin gitu ya. Dan sekarang ya jalannya sudah Allah perjalankannya seperti ini. Iseng-iseng sih, karena emang dulu sempat latihan vokal pun nggak bisa buat dapetin teknik itu, karena tekniknya emang lumayan susah buat kita mainin di bagian belakang kepala kan. Sampai akhirnya bisa nemuin sendiri, dan ya udah itu jadi sebuah senjata buat saya ngisengin orang-orang. Emang pengen nyoba iseng-iseng aja, karena lagi nonton film almarhum kan, judulnya Hijrah Cinta. Habis itu ada salah satu pertama kalinya almarhum ceramah di situ, yang mana emang nadanya tuh ikonik banget gitu. Jadi oke lah kita cobain ternyata bisa. Dari situ baru ketemu tekniknya. Ya kalau yang lagu Ayah kan memang saya pun juga punya seorang ayah yang saat itu juga waktunya nggak lama dari almarhum nggak ada kan. Beliau selama saya hampir 1000 hari loh nemenin saya, dan beliau yang ngadepin tamu-tamu gitu ya. Jadi mungkin ya karena lelah, capek, akhirnya begitu saya anak-anak nyanyi itu juga saya pasti inget kalau beliau inget, mereka inget ayahnya, saya inget ayah saya kan gitu. Pelak ketiplek lah kalau dia sama bapaknya tuh.
Apa aja sih kemiripan sifatnya juga kan gitu, sama-sama kelas kepala, terus jahilnya, isengnya, cara berpakaian, jalannya. Mirip sih, namanya juga anak bapak anak gitu kan. Cuma kalau miripnya orang lain itu yang perlu dipertanyakan. Benar. Lahir langsung nyanyi. Lahir langsung mirip sama almarhum, kebetulan langsung dapet tekniknya. Gitu tuh. Langsung gitu suaranya. Gimana suara coba? Kan juga almarhum dulu kan teater. Almarhum dulu juga aktor gitu loh. Ya mungkin darahnya ke sana. Belum kepikiran sih ya, passionnya beda-beda. Terus kan juga Abi juga dulu orangnya bukan yang harus jadi kayak gini, harus jadi kayak gitu, membebaskan. Umi juga sekarang walaupun Umi jadi pendakwah nggak yang harus ngikutin juga gitu, karena kan semua nggak bisa dilakukan dengan terpaksa gitu kan, harus dengan kemauan sendiri. Dan sebenarnya juga kita pun melakukan hal yang sama gitu, secara garis besar juga sama tapi berbeda caranya. Karena kan nggak selamanya harus dengan cara berdakwah atau ceramah. Dakwah itu kan banyak cara, seperti para sahabat aja lihat dakwahnya. Sahabat Rasulullah kan beda-beda, ada yang karakternya begini, ada yang dengan begini, ada yang begitu gitu. Jadi nggak harus dakwah itu dengan di depannya audiens banyak gitu, enggak. Kita ada temen curhat, minta solusi, kita kasih solusi yang baik, itu udah cara dakwah kita kan. Jadi gitu, melihat misalkan melihat orang yang sedang kesusahan, kita bantu, itu dakwah kita gitu. Ada orang yang ini kita tegur, itu dakwah kita kan. Jadi biarkan mereka dengan caranya mereka. Kalau aku sendiri kan ya sempat nyanyi juga kan, ya itu kan dari lagu-lagunya, lirik-liriknya itu juga bisa membantu orang gitu sih. Banyak cara, misalkan kayak sekarang juga banyak kayak dari sosmed gitu, dari TikTok orang buat video-video gitu, itu kan juga sama gitu. Sebenarnya sesimpel kita berdakwah dengan misalnya dari Instagram ya, kita ngepost story kita lagi di Madinah misalnya, ataupun lagi di depan Ka'bah, udah gitu aja, gitu wallpaper aja gitu, itu juga pasti bisa ngebikin orang langsung nyebut alhamdulillah ya Allah, Allahu Akbar, doa semoga aku bisa kesana. Iya. Kan gitu ya. Secara nggak langsung itu berdakwah gitu. Berdakwah itu luas wawasannya dan juga luas caranya, nggak harus yang bener-bener kayak oh ya bismillahirrahmanirrahim, nah itu nggak harus selalu kayak gitu, banyak caranya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.